Tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pecah setelah berhasil meledakkan dua tank milik pasukan pertahanan Israel, IDF, di Shujaiya, timur kota Gaza. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Awalnya, video tersebut menunjukkan detik-detik Brigade Al-Quds dan Al-Qassam mendekati dua tank IDF yang terparkir di Shujaiya. Mereka tampak berlindung di balik pohon kemudian menembakkan sejumlah peledak. Tembakan dua militan Palestina itu pun tampak tepat sasaran. Setelahnya Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun lari menjauh dari lokasi tersebut. Mereka terdengar mengucapkan takbir berkali-kali atas keberhasilannya itu. Bahkan tangis Brigade Al-Quds dan Al-Qassam pun pecah setelah masuk ke dalam persembunyian mereka. Allahu Akbar! 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 والله Lembah Beka, Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hizbullah itu menimbulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kobaran api terlihat di lokasi ledakan. Sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar 4 desa berbeda. Namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hizbullah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Namun bom yang ditembakkan itu salah sasaran dan menghantam kumpulan tentara Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, insiden memalukan itu diumumkan langsung oleh situs berita Israel Channel 12. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udara Israel melakukan kesalahan fatal karena kegagalan taktis. Saat berniat menyerang pasukan perlawanan, bom yang ditembakkan justru mengenai lokasi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Selatan. Akibat insiden tersebut, setidaknya 7 tentara IDF tewas dan terluka. Seusai pembunuhan tersebut, Angkatan Udara Israel menjelaskan bahwa insiden itu disebabkan oleh kerusakan amunisi, sehingga bom tersebut meleset dari sasaran yang diinginkan. Diketahui di hari yang sama, Zionis juga mengalami kekalahan di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka di wilayah tersebut seusai diserang oleh pesawat tak berawak Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyusup ke Lebanon untuk melakukan serangan darat pada Senin 19 Agustus 2024. Namun aksi Zionis itu gagal setelah kepergok oleh pasukan Hizbullah. Dilansir dari Tribunnews.com, kegagalan IDF itu diumumkan langsung oleh pasukan Hizbullah. Menurut laporannya, upaya penyusupan IDF itu menjadi tontonan kombatan Hizbullah selama 1 jam. Pasalnya mereka mengamati pergerakan Zionis. Setelah bersusah payah melintasi perbatasan, IDF dihujani dengan rudal saat menuju kawasan hutan di wilayah Aita Asab. Akibat penyergapan Hizbullah, sejumlah tentara Israel pun dilaporkan tewas dan terluka. Sementara sebagian lainnya yang selamat lari kocar-kacir mundur dari Lebanon. Dalam laporan tersebut, Hizbullah juga mengaku melakukan operasi lain selain menggagalkan upaya infiltrasi IDF. Di antaranya Hizbullah menyerang beberapa lokasi militer Israel di dekat perbatasan selatan Lebanon. Hizbullah juga menyerang situs vital Zionis seperti Metula, Ramtah, dan juga Al-Baghdadi. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat gempuran Hizbullah.
Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, Israel juga mulai menyiagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di Rumah Sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunnews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hizbullah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Shukr yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah. Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi yang menargetkan posisi militer Israel pada Selasa, 20 Agustus 2024. Drone Hizbullah berhasil menembus wilayah Israel di perbatasan. Dalam video singkat itu terlihat drone FPV Hizbullah diluncurkan dari Lebanon. Serangan tersebut menargetkan peralatan mata-mata di situs Jal Al-Alam milik IDF di perbatasan Lebanon-Palestina. Milisi pro-Iran di Lebanon itu mengklaim jalur pasukan listrik peralatan mata-mata putus akibat serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.